Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestiarda dengan NIM 200920235 dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Pertambangan. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi pengendalian air asam tambang pada penambangan batu bara. Pada studi pengendalian air asam tambang pada penambangan batu bara ini dimulai dari latar belakang masalah, di mana pada latar belakang masalah ini ditimbulnya air asam tambang yang berasal dari kegiatan penambangan batu bara, baik pada tambang terbuka maupun pada tambang dalam. Pada unit pengolahan batu bara serta timbunan batu buangan yaitu overburden, pada potensi air asam tambang harus diketahui langkah-langkah yang mencegah dan pengendaliannya yang dapat dilakukan sehingga ditimbulkannya permasalahan terhadap lingkungan yang dapat diatasi secara tidak menjadi persoalan di kemudian hari, baik tambang tersebut masih aktif maupun setelah tambang tersebut tidak beroperasi lagi. Pada persoalan lingkungan yang ditimbulkan karena pengaruh air asam tambang, baik selama kegiatan penambangan pasca tambang, yaitu pada kualitas air tanah pada permukaan, terutama jika dialirkan ke sungai, akan berdampak pada biodata yang ada di perairan, terutama masyarakat yang tinggal di perairan air sungai. Itulah tadi latar belakang pada studi pengendalian air asam tambang pada penambangan batu bara. Kemudian pada poin yang kedua yaitu identifikasi masalah, di mana pada identifikasi masalah ini terdapat dua poin yaitu yang pertama mengetahui karakteristik air tanah atau batuan penutup overburden terhadap adanya material yang berpotensi menimbulkan air asam tambang. Kemudian pada poin yang kedua yaitu menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya air asam tambang. Itulah tadi identifikasi masalah studi pengendalian air asam tambang pada penambangan batu bara. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan penelitian, di mana pada tujuan penelitian pada poin pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana pengolahan lingkungan. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui kualitas air, kemudian mengetahui sifat fisik dan kimianya. Terus untuk mengetahui definisi air asam tambang dan proses terjadinya air asam tambang. Kemudian sumber-sumber air asam tambang, dampak-dampak air asam tambang dan pencegahan air asam tambang. Itulah tadi poin dari tujuan penelitian studi pengendalian air asam tambang pada penambangan batu bara. Terus selanjutnya yaitu kegunaan penelitian. Di sini pada kegunaan penelitian ada 3 poin, di mana pada poin yang pertama yaitu mengembangkan ilmu dan pengetahuan tentang air asam tambang. Terus pada poin yang kedua yaitu menganalisa dampak yang timbul bila terjadi air asam tambang terhadap biota darat dan perairan serta terhadap masyarakat yang berada di sekitar aliran sungai. Kemudian pada poin yang ketiga kegunaan penelitian ini yaitu menganalisa langkah-langkah mencegah air asam tambang sebelum dialirkan ke sungai. Itulah kegunaan penelitian pada studi pengendalian air asam tambang pada penambangan batu bara.
Terus selanjutnya yaitu batasan masalah. Di mana pada batasan masalah ini yang pertama itu upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya air asam tambang. Terus selanjutnya yaitu hal-hal apa yang dilakukan untuk menetralisis air asam tambang. Dan yang terakhir yaitu apakah air asam tambang yang ada di lokasi penambangan memenuhi syarat untuk dialirkan ke sungai atau tidak. Itulah tadi batasan masalah pada penelitian ini. Kemudian pada penelitian studi pengendalian air asam tambang pada penambangan batu bara ini yang pertama itu ada latar belakang masalah, kemudian pengidentifikasi masalah. Setelah pengidentifikasi masalah itu ada tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kenapa kita melakukan penelitian ini, apa gunanya kita melakukan penelitian ini, dan batasan masalah. Baiklah, itulah tadi presentase saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.